Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Gia Nabila Kokalo, tentunya di Hasanah, program istimewa yang hadir untuk membawa cahaya kebaikan dengan membahas tuntas dan memberikan pengertian yang lebih luas tentang ajaran-ajaran agama Islam. Alhamdulillah pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dan tentunya kali ini kita tidak sendiri di studio. Kita sudah langsung nih ditemani oleh ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Nurul Jaliliyah Tikala Baru Tumpas. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa, semangat sekali, apalagi ibu yang di ujung sana. Masya Allah, ini kelihatan nih aura-auranya. Karena kapan lagi kita hari ini akan mendapat ilmu juga sekaligus masuk TV nih, Masya Allah. Oke, dan tentunya selain jemaah yang sudah bersama kita langsung di studio, acara ini tidak akan berjalan tanpa narasumber kita tentunya. Dan Masya Allah hari ini kita sudah ditemani langsung oleh narasumber kita yang luar biasa. Kita sudah bersama Ustadz Muhammad Qadri Yusuf SS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Oh, Masya Allah, ini kalau narasumber kita semangat, kita semua jadi ikutan semangat ya, Masya Allah. Nah, mungkin juga saya bisa berikan nih sedikit informasi buat pemirsa yang ada di rumah dan jemaah yang di studio tentang Ustadz ini selain penggiat sosial keagamaan, juga sekarang sedang menjabat sebagai sekretaris MUI Kota Manado ya Ustadz. Masya Allah, narasumber kita nih Bu, narasumber kita pemirsa sudah keren, kece, dan tentunya tidak akan kalah keren lagi dengan topik yang akan kita bahas tuntas hari ini, yaitu mari berbagi kebahagiaan. Tepuk tangannya dulu dong Bu. Oke, biar ada semangatnya Ustadz. Tentang mari berbagi kebahagiaan. Nah, kita mungkin bisa mulai dari mana ya Ustaz? Kalau ngomong-ngomong tentang kebahagiaan, saya pribadi nih Ustaz, ketika bahagia, kadang di zaman saat ini kayak merasa bahagia tuh kok agak susah ya. Bahagia tuh kayak kenapa harus berpura-pura dan lain sebagainya. Karena apalagi dengan media sosial, informasi yang banyak sekali. Atau mungkin contoh gampangnya bisa kita ambil ketika melihat kehidupan artis-artis yang mereka sudahlah kaya, sudahlah cantik, tampan, punya followers yang banyak. Seolah-olah itu menggambarkan bahwa oh mungkin kita bahagia kalau punya popularitas, mungkin kita bahagia kalau cantik, tampan, dan coba kita tanya deh ibu-ibu. Ibu-ibu di sini ngerasa nggak sih mungkin Bu kalau kita lebih kaya, kita punya duit banyak bisa lebih bahagia ya Bu? Iya, karena bisa belanjanya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, dan itu dia yang menimbulkan pertanyaan Ustaz, apakah benar kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari semua itu, atau apa sih sebenarnya kebahagiaan, definisi bahagia dalam Islam? Mungkin Ustaz bisa silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa terus hidup di muka bumi ini dengan berbagai banyak nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita sekalian. Tentunya tidak lupa salawat dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ananda Nabila bahwa tema pada sore hari ini, acara kita pada sore hari ini adalah mari berbagi kebahagiaan. Merupakan suatu tema yang sederhana dan mudah kita dengar. Tapi pada kenyataannya masih banyak di antara kita berat untuk menjalankan atau mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita sehari-hari. Sebenarnya kalau ditanyakan tadi, apakah orang yang sudah memiliki kelimpahan harta, memiliki popularitas, memiliki segala sesuatu di dunia ini,
apakah itu menjadi acuan sehingga dia bisa dikatakan orang-orang yang berbahagia? Tentunya seperti yang Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah agar kamu mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan. Jadi, parameter yang telah Allah sampaikan kepada kita umat Islam terutama, untuk menjadi bahagia nomor satu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa yang dimulai dari diri kita sendiri. Nah, di sini saya ingin menyampaikan untuk beberapa waktu ke depan bahwa kebahagiaan itu harus kita peroleh dan kita dapatkan, hingga bahkan kita akan berbagi di ruang lingkup pribadi maupun keluarga kita sendiri. Baru kemudian kita akan mendeliver kebahagiaan itu, baik itu di tetangga maupun di lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial yang paling luas sekalipun. Jamaah di studio dan jamaah pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai seorang istri, dan apakah kita sebagai seorang suami sudah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak, seorang suami ataupun seorang istri dengan baik? Apakah kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghidupkan syiar-syiar nilai-nilai akhlak Islam di dalam ruang rumah kita masing-masing? Nah, ini menjadi satu pertanyaan dan tentunya harus kita perhatikan. Kita ambil contoh. Saya sebagai seorang pribadi muslim, apakah saya sudah menjalankan perintah Allah yang paling sederhana, misalkan adalah sholat 5 waktu dan seterusnya. Kemudian sebagai seorang suami, apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai seorang kepala rumah tangga ataupun sebagai seorang suami yang harus tentunya membimbing dan memberikan nafkah batin dan lahiriah dan jasmani dan rohani kepada istri, anak-anak, dan seluruh penghuni dari rumah kita. Kemudian juga bagi kita istri-istri, apakah kita sudah menjalankan kewajiban? Ini saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Apakah selama ini sudahkah merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga? Apakah selama mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dalam rumah tangga, apakah kita sudah merasakan bahwa suami kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik? Ada suatu rahasia yang mau saya berikan kepada ibu-ibu, jikapun jawabannya adalah belum. Kalaupun belum, seperti apa yang mesti kita lakukan? Bu, ada rahasia daripada para suami-suami yang kalau ibu lakukan, maka ibu akan bahagia. Tidak perlu ibu minta, pasti dikasih. Apa itu? Yang pertama adalah laki-laki itu atau suami, kuncinya adalah di pandangan. Suami itu paling senang dengan keindahan, ibu sekalian. Nah, ketika suami berada di rumah, maka istri-istri harus memberikan pandangan yang indah, yang cantik. Seperti apa? Dandanannya yang rapi, dandanannya yang bersih, kemudian memakai wangi-wangian dan seterusnya. Yang kedua, bagian perut, Bu. Bagian perut seperti apa? Makanan. Kalau misalkan suaminya senang makan perkedel nike misalkan, ya, jangan ibu berikan makanan-makanan yang lain, ataupun ibu bertanya, tidak bosan-bosankan makan perkedel nike misalnya, ya. Tidak usah, selama suami menyenangi suatu jenis makanan, maka berikanlah makanan itu. Tidak usah diberikan yang lain. Itu urusan perut, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah urusan ranjang, ya. Mohon maaf ini ya, Dek Nabila ya. Silakan, ya. Jadi urusan ranjang, ibu-ibu kalau dengan suami
saya mau tanya, lebih cantik di rumah atau lebih cantik di undangan? Lebih cantik di undangan ya. Terima kasih sudah jujur. Jadi ya Masya Allah ya. Jadi sebenarnya tujuan pernikahan kita itu adalah bagaimana kita cantik di hadapan suami, bukan cantik di hadapan orang lain. Nah, jadi ketika berhadapan dengan suami, maka dari itu ingat, berdandan yang rapi, pakaian yang baik, jangan daster yang sudah 2 hari dipakai terus. Ya, suami mau mendekati kita juga sudah tidak enak dari baunya. Kemudian kalau boleh glowing begitu ya, dandanan, pakai lipstick, pakai harum-haruman. Kalau perlu itu tempat tidur spring bed disemprot sama pengharum begitu ya, disemprot sama pengharum sehingga ketika mau tidur suami akan betah begitu di apa namanya, diranjang begitu. Pakai lipstick yang mungkin kalau boleh lipstick yang agak mahal sedikit. Ya, lipstick yang lama dia bertahan di bibir begitu ya, sehingga ketika laki-laki itu senang tidur Bu, karena dia juga capek kerja, dia di rumah paling akan istirahat, lebih banyak di tempat tidur begitu ya, sehingga ketika suami tidur, ibu-ibu di samping ya, ketika mungkin dia terbangun, dia lihat yang di depan adalah ibu-ibu, istri-istrinya yang cantik. Tapi beda kalau ibu pakai daster robek-robek, daster yang sudah 3 hari 3 malam tidak diganti-ganti, yang habis pakai masak di dapur. Kemudian baunya juga tidak mengenakan, tangan juga terbuka lebar. Ya Allah ya Rasul. Ketika suami terbuka mata, dia lihat aduh, sesuatu yang horor begitu ya. Sesuatu yang horor. Jadi ini jadi pelajaran buat kita sekalian supaya apa? Istri-istri juga. Kebetulan saya di sini kan banyak ibu-ibu, jadi saya lebih banyak ke istri-istri. Insya Allah pemirsa juga TVRI di rumah juga bisa nanti bisa mengikuti. Jadi kebahagiaan itu dimunculkan dari diri kita sendiri. Nah, kalau 3 itu ibu-ibu sudah jalankan, saya yakin ibu mau buka aplikasi Shopee, Tokopedia dan seterusnya, mau belanja apapun di online, dompet tak buka sendiri. Masya Allah. Ya, suami senang. Iya. Jadi mendeliver bahagia dulu di hadapan suami-suami kita begitu. Ya. Kemudian anak-anak, ini yang saya harus penekanan lagi nih, Nabila ya. Silakan, anak-anak zaman sekarang tadi disebutkan bahwa semua serba sosmed. Iya. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan, di rumah itu kita lebih banyak berbahagia berbicara dengan suami istri atau anak kita atau dengan gadget. Nah Ustadz, jadi kita sudah dapat poinnya tadi bahwa ternyata kebahagiaan itu sebenarnya tentang ketakwaan dan tentang bagaimana kita menjalankan peran kita masing-masing sebagai seorang istri, ibu, anak, suami. Dan tadi sebenarnya sudah mau dilanjut ke poin yang lebih menarik, tapi sabar dulu ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.